Kami ucapkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami. Kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis. Untuk setiap kami Tuhan, kami boleh rasakan detik demi detik, waktu demi waktu Tuhan. Sungguh hebat dan luar biasa cintamu, kesetiaanmu, kasihmu. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan sekali lagi, yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Oh, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Oh, oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Shalom semuanya, senang sekali saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Miracle Prayer and Worship Night. Biasanya kita mengadakannya di hari Senin jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 8 pagi waktu New York.
Tetapi saat ini, khusus hari ini, kita mengadakannya di hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Coba saya kepingin tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah saudara lebih suka hari Selasa atau hari Senin? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari imani dan percaya bahwa pada saat ini Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ada dekat dengan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, di omnipresent kan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari jangan hanya berdiam diri. Siapkan hatimu, arahkan hatimu, angkat suaramu dan muliakan Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Bangkitkan manusia roh kami ya Tuhan, biar berapi-api dan membara dengan cinta-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita pujikan lagi bersama-sama. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Naikkan syukur kita, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, oh, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan sukacita kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukur kami, ku naikkan
sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar, besar setiamu, sungguh besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar cintamu ya Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Ku naikkan ucapan syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dengan hati kita katakan bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sangat ku cinta, oh Kau sangat ku cinta. Mari ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Oh, ku kan menari dan bersuka sebab cintamu Tuhan bagi kami sungguh besar. Oh, Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dan itulah Tuhan yang kami rindukan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan ada kedamaian, ketenangan, sukacita dalam hati kami. Maka dari itu Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, ungkapan cinta kami Tuhan kepadamu. Oh, mari kita nyanyikan dengan hati, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh, memandang wajah-Mu dan rasakan kasih-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal
setiap saat di dalam hidupku, memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kau Bapakku yang baik, oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Firman hari ini adalah tentang sukacitamu pasti kembali. Selama kita masih hidup, setiap kita pasti mengalami pergumulan. Kita akan bertemu dengan masalah demi masalah, karena memang hidup adalah perjuangan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kita baca dulu di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di sini firman Tuhan berkata, "Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi." Dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan mau kita bersukacita. Dengan apa? Kita menerima jalan keluar. Kita menerima jawaban doa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berhasil di dalam segala hal yang kita kerjakan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, karena pertolongan hanya dari Tuhan. Lalu saya akan membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, dan kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Lalu kita akan membaca dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu isi Bible. Saya langsung baca terjemahan bahasa Indonesianya. "Saya telah melihat hal lain yang terjadi di bumi ini. Pelari yang berlari tercepat tidak selalu memenangkan perlombaan. Prajurit yang terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran. Orang yang sangat bijak tidak selalu memiliki makanan untuk dimakan.
Orang yang sangat pintar tidak selalu menjadi kaya. Orang yang telah belajar banyak hal tidak selalu berhasil. Ya, apapun bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dikatakan bahwa pelari yang berlari cepat tidak selalu memenangkan pertandingan. Kita tahu bahwa kalau di dalam perlombaan lari, pasti yang menang adalah pelari yang tercepat. Dan orang yang selalu punya makanan di rumahnya adalah orang-orang yang bijaksana. Karena dia tahu bagaimana cara mengelola apa yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya dia tidak akan pernah kehabisan makanan. Tetapi Alkitab berkata bahwa seorang pelari tercepat sekalipun tidak selalu menang. Orang-orang bijak tidak selalu punya makanan di dalam rumahnya. Dan orang-orang yang punya banyak pengetahuan pun tidak selalu berhasil di dalam hidupnya. Mereka saja tidak berhasil. Ya, apalagi mereka yang memang tidak pernah mau bijaksana, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, ya pasti gagal. Tetapi orang-orang yang berusaha dengan keras sekalipun, mereka tetap bisa gagal. Itu sebabnya akan ada banyak kekecewaan, ada banyak duka cita. Tetapi, apa yang membuat kita bisa berhasil di dalam segala yang kita kerjakan? Yaitu karena kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Di sini dikatakan, lihat, ya apapun bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Keberhasilan itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Itu random, tidak pandang bulu. Yang berlari cepat bisa menang, bisa kalah. Yang tidak cepat bisa menang, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada keberuntungan. Memang orang yang berlari cepat, biasanya dialah yang menang di dalam pertandingan lari. Tetapi Alkitab berkata tidak selalu menang. Berarti dan dikatakan itu bisa, kemenangan itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Artinya akan ada orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung ini? Orang-orang yang beruntung ini adalah yang demikian. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris untuk waktu dan nasib adalah time and chance. Waktu dan kesempatan. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani untuk waktu, kitab kita terdiri dari dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Time di sini ditulis dalam bahasa Ibrani yaitu et. Dan bahasa Ibrani et di sini sama dengan kairos di dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah keberuntungan, waktu yang tepat, dan waktunya Tuhan. Kita sering mendengar, kalau sudah waktunya Tuhan, pasti terjadi. Kalau belum waktunya Tuhan, pasti belum terjadi. Makanya kita perlu ini, keberuntungan, waktu yang tepat, dan waktu Tuhan. Kita butuh kairos Tuhan, supaya kita selalu beruntung dan berhasil di dalam segala hal yang kita kerjakan. Lalu chance, di dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan karah, yang artinya adalah di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Apa artinya? Untuk kita berhasil di dalam segala hal, kita menerima jawaban doa, dan kita berhasil dalam segala yang kita kerjakan, kita membutuhkan kairos dan karah. Kairos artinya adalah waktu Tuhan dan keberuntungan yang Tuhan berikan. Keberuntungan yang berasal dari Tuhan. Dan karah yaitu Tuhan yang membawa kita di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kita mau ambil contoh. Suatu hari Abraham meminta kepada hambanya yaitu Eliezer supaya dia mencarikan seorang istri untuk anaknya Ishak. Dan Abraham berpesan supaya Eliezer, hambanya ini,
tidak mencari istri bagi Ishak di tanah Kanaan. Waktu itu Abraham ada di Kanaan. Tetapi dia harus mencari istri dari kalangan keluarga Abraham, yaitu dari di mana Abraham dilahirkan. Sehingga Eliezer harus pergi ke sana. Saudara bisa bayangkan, perjalanan yang sangat jauh, membawa onta, membawa banyak barang di dalam perjalanan jauhnya. Tentu banyak barang yang dibawa karena kan dia tidak mungkin ke warung-warung makan kalau melewati padang gurun dan sebagainya. Dia kemudian harus mengalami perjalanan yang sangat jauh dan dia kemudian berhenti dan duduk. Saudara bisa bayangkan kalau untuk mencari seorang istri dalam keadaan capek, dia nggak mungkin pada waktu itu untuk datang memasuki rumah dari rumah ke rumah untuk mencari calon istri bagi Ishak. Betapa melelahkan dan belum tentu dia mendapatkan calon yang tepat. Itu sebabnya apa yang kemudian dilakukan oleh hamba dari Abraham ini. Dia berkata di dalam Kejadian 24 ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Tercapai tujuanku di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version ditulis dengan sukses. Pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu di dalam bahasa Ibrania ditulis dengan kata karah. Tadi kita tahu karah artinya berada di tempat dan waktu yang tepat. Sementara tadi adalah sukses di dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata hesed, yang artinya adalah grace. Grace adalah anugerah. Saat itu Eliezer tahu bahwa tidak mungkin bagi dia mencari istri Ishak dari rumah ke rumah. Dia butuh ketepatan. Dia butuh calon istri yang tepat, yaitu pilihan Tuhan untuk Ishak. Sehingga dia berdoa bahwa dia membutuhkan dari Tuhan grace dan karah, yaitu anugerah, dan dia butuh Tuhan membawa dia di tempat dan waktu yang tepat. Karah di sini membuat Tuhan bisa menarik kamu untuk berada di tempat yang tepat. Bukan karena usaha kamu, tetapi karena Tuhan yang memang membawa kamu. Atau Tuhan yang membawa orang lain bertemu dengan kamu di waktu dan tempat yang tepat. Pada saat itu setelah berdoa, si Eliezer duduk di dekat sumur. Setelah itu, dan lalu dia melanjutkan doanya. Dia berkata, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku akan mengetahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata-kata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya di bawahnya, di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Ribka ini memberi minum kepada Eliezer dan juga kepada semua onta-onta dari Eliezer, sehingga Eliezer tahu bahwa perempuan inilah calon istri Ishak yang sudah Tuhan tetapkan. Kok bisa pada waktu itu, di waktu dan tempat yang tepat? Kok dia berada di sumur yang tepat, di mana dia akan bertemu dengan Ribka? Inilah yang disebut dengan karah. Tuhan yang membawa Ribka ke tempat itu, supaya dia bertemu dengan Eliezer, supaya dia ketemu dengan hamba dari Abraham ini.
Eliezer tidak mencari-cari Ribka, tetapi Ribkalah yang datang. Kok tepat di waktu dia ada di situ? Bisa saja kan Eliezer pada waktu duduk di situ, si Ribka tidak datang. Ribka baru datang nanti sorenya atau besoknya pada waktu si Eliezer sudah tidak ada di sana. Tetapi inilah Kara. Dia berdoa supaya dia mendapatkan anugerah dan Tuhan yang memberikan dia Kara atau Tuhan yang memberikan dia bertemu dengan calon istri Ishak di waktu dan tempat yang tepat. Dan Tuhan yang menentukan bahwa Ribka di jam itu dia datang. Walaupun tadi Eliezer berkata akan banyak perempuan yang datang. Tetapi tiba-tiba belum selesai ngomong, yang datang duluan bukan perempuan-perempuan yang lain, tetapi Ribka. Yang saudara dan saya butuhkan supaya pergumulan kita mendapat jawaban. Apa saja yang kita buat berhasil adalah terima anugerah dan terima karah yang dari Tuhan. Kita menerima anugerah, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita kairosnya, waktu Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan karah, yaitu Tuhan yang membawa kita di waktu yang tepat. Dan tempat yang tepat. Contohnya adalah Saul. Kita tidak sedang mempelajari dia, Saul, tentang kejatuhannya. Tetapi pada waktu dia akan Tuhan tetapkan menjadi raja. Kita baca dulu apa yang terjadi kepada Saul. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin. Seorang yang berada, maksudnya dia orang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi Saul ini orang paling ganteng dan paling tinggi di antara orang Israel. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Pada hari itu ayah Saul berkata bahwa dia kehilangan keledai dan Saul disuruh membawa bujangnya untuk mencari keledai-keledainya. Apakah keledai-keledai ini kebetulan hilang? Saudara, tidak ada yang kebetulan. Pada waktu Tuhan sedang bekerja pada seseorang. Kita baca selanjutnya. Lalu di ayat 15-17 berkata, tetapi Tuhan telah mengatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Jadi sehari sebelum ayah Saul berkata dia kehilangan keledai, Tuhan sudah berkata kepada Samuel sehari sebelumnya. Sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saul tidak pernah punya pikiran dia akan menjadi raja. Tetapi segala sesuatu seakan-akan kebetulan. Tetapi ternyata semua Tuhan sudah atur. Bapaknya berkata kepada Saul dia kehilangan keledai. Lalu Saul mencari keledai itu. Dia bisa mencari kemana-mana. Tetapi karena penentuan Tuhan, Tuhan bisa memakai keadaan dan memakai orang untuk kita untuk Tuhan membawa kita berada di tempat dan waktu yang tepat. Kalau saudara baca secara lengkap, di situ dikatakan bahwa pada waktu Saul mencari-cari, nggak ketemu, dia mau pulang. Tetapi kemudian bujangnya berkata, jangan pulang dulu, di sini ada seorang abdi Allah atau seorang nabi. Dia bisa melihat, mungkin kita bisa tanya kepada dia, di mana keledai-keledai kita? Karena seorang nabi zaman itu memang dia seorang pelihat. Tuhan bisa memberitahu kepada dia di mana keledai yang hilang dan sebagainya. Tuhan bisa berbicara kepada dia.
Mereka lebih hebat, saudara, dari dukun. Dukun itu memang meniru karunia nabi-nabi. Sehingga kemudian Saul bertemu dengan Samuel. Padahal Tuhan sudah memberitahu Samuel 1 hari sebelumnya. Di jam ini nanti ada seorang yang datang kepadamu dan dialah yang akan menjadi raja atas Israel. Saudara, Saul tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi adalah penentuan Tuhan. Saul tidak pernah tahu. Saudara, Saul itu tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi adalah rekayasa Tuhan. Saul tidak pernah tahu bahwa segala yang terjadi semuanya adalah dalam pengaturan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kambingnya hilang, itu memang sengaja supaya dia mencarinya. Bahkan kalau saudara baca, waktu dia kemudian, dan kemudian oleh karena penentuan juga, bujang dari Saul, dia mungkin juga tidak tahu bahwa Tuhan memakai lidahnya. Supaya Saul tidak jadi pulang, tapi dia yang berkata, ayo kita ketemu dengan abdi Allah. Abdi Allah itu adalah Samuel. Kita tahu ini adalah penentuan Tuhan karena di Alkitab tadi sudah ditulis bahwa 1 hari sebelum Saul datang, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel bahwa kira-kira di waktu ini, besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Binyamin, dan kau akan mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Saul tidak pernah merasa disuruh tuh. Tuhan tidak pernah berbicara secara pribadi kepada dia bahwa dia akan bertemu dengan Samuel untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan yang membuat segala sesuatu keadaan yang mengantar Saul bertemu dengan Samuel. Bahkan pada waktu ketemu dengan Samuel dan Saul bertanya di mana keledai-keledainya, jawaban Samuel adalah jangan khawatir dengan keledai-keledaimu, keledaimu sudah ditemukan. Karena inti dari keledainya hilang adalah tujuan Tuhan supaya Saul bertemu dengan Samuel. Karah artinya adalah Tuhan yang menarik kamu untuk berada di tempat dan waktu yang tepat, di mana berkat Allah ada di situ. Seringkali ada kairos Tuhan di waktu A. Tuhan seakan-akan saya mendapatkan gambaran itu di dalam bayangan saya. Di waktu itu, di tempat itu, dan di waktu itu, tangan Tuhan sedang turun untuk memberkati. Tapi seringkali kita tidak ada di sana. Tetapi pada waktu kita meminta karah, anugerah, maka Tuhan yang akan menarik kita tepat berada di bawah tangan Tuhan di waktu dan tempat yang tepat. Saul bertemu dengan Samuel dan Samuel berkata bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Disitulah Samuel tahu inilah orang yang harus aku urapi menjadi raja. Nah, bagaimana kita mendapatkan anugerah, kairos, dan karah yang dari Tuhan. Sehingga kita selalu berada di tempat dan waktu yang tepat. Pada waktu keberuntungan sedang Tuhan curahkan. Supaya kita selalu beruntung di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena ada kairos Tuhan. Kairos berbicara waktu Tuhan dan keberuntungan. Dan kita memperoleh anugerah Tuhan. Sehingga kita beroleh karah untuk Tuhan yang menarik kita. Waktu tangan Tuhan turun untuk memberikan keberuntungan dan berkatnya kita berada di sana. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya itu tidak hanya tentang berdoa meminta, tetapi lebih daripada itu adalah selalu mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saya pernah menyampaikan juga di ibadah Miracle Prayer and Worship Night, bahwa penyembahan membuat Tuhan berperang ganti saudara. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, setiap kali pada waktu umat Israel menaikkan pujian penyembahan, seperti halnya yang terjadi di zaman Raja
Hizkia, orang Israel memuji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan berperang ganti mereka. Pada waktu Gideon bersama 300 pasukannya meniup sangkakala dan bersorak-sorai, Tuhan berperang ganti mereka. Pada waktu Yosua bersama dengan seluruh umatnya mengelilingi Yeriko, mereka tidak berperang. Mereka hanya berteriak, memuliakan nama Tuhan. Mereka berteriak dan Tuhan berperang ganti mereka. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kamu hanya bisa nangis, sembah Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kamu. Pada waktu saya mengalami sebuah pergumulan, ada beberapa orang mendapatkan penglihatan. Yang satu mendapatkan penglihatan, ya mereka tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tiba-tiba ada orang yang menelpon saya, Pastor Deborah, saya tidak tahu. Saya melihat pastor di pangku Tuhan Yesus. Pastor dalam keadaan nangis-nangis dan Tuhan Yesus juga menangis dan Tuhan mengelus kepala Pastor Deborah seperti seorang bapak kepada anaknya. Dan dia berkata, aku akan memberi jalan keluar. Waktu itu memang saya sangat bersedih. Saya mengalami sebuah pergumulan karena saya difitnah, saya banyak hal. Saya merasa hidup saya hancur pada waktu itu. Lalu seseorang mendapatkan penglihatan yang berbeda. Dia menelpon saya, dia berkata, saya melihat bahwa Tuhan menghadap komputer. Di komputer itu sudah terbentuk sebuah gambar dan tulisan. Dan saya ini seperti sebuah mouse. Dan sebuah mouse itu Tuhan yang kemudian mengarahkan mouse itu sampai kemudian menuju kepada gambaran yang Tuhan tetapkan di dalam hidup saya. Di situ saya tahu bahwa yang penting kita itu cuma menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Salah satu contoh, saudara, waktu itu Tuhan membawa saya supaya saya memberitakan firman lewat media. Ini sebelum booming ya, gereja-gereja memakai media untuk berkhotbah. Saya sudah sering mengatakan kepada orang-orang yang saya layani, kita harus pakai media. Tapi saya dulu berada sebuah gereja yang melarang kalau kita itu berkhotbah di media. Tetapi Tuhan terus mengatakan kepada saya akan hal itu. Sampai suatu saat, pada satu saya sudah pamit dari gereja itu, saya sudah keluar dari sana, maka saya membuat video. Tetapi setelah itu saya mendengar bahwa di mimbar dari gereja saya yang lama, di situ dikatakan bahwa saya kedagingan, saya ingin terkenal. Orang yang berkhotbah di media itu adalah orang yang pengen terkenal, kedagingan, duniawi, dan sebagainya. Nah, karena lingkungan orang Indonesia itu sangat sedikit, jadi kemudian saya hapus video saya. Video saya waktu itu belum YouTube ya, di Facebook saya hapus. Karena untuk menghormati, walaupun saya sudah tidak ada di gereja itu, tetapi supaya tidak terjadi keributan dari batu sandungan, saya hapus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sebelum saya hapus, saya cuma upload di situ cuma ada 3 bulan. Sebelum saya hapus, ternyata ada orang yang ngambil video saya, 4 video, saudara. Dan keempat ada 4 video, dan keempat-empatnya itu viral. Dan kemudian banyak orang yang menghubungi saya, apakah itu video kamu ya, dan sebagainya. Karena waktu itu saya sudah nggak punya videonya. Banyak yang menghubungi saya, beberapa pendeta berkata bahwa kita sangat diberkati dengan khotbah kamu. Ada beberapa yang berkata sampai dibahas di dalam sekolah Alkitab apa yang saya khotbahkan. Kemudian beberapa bulan kemudian ada seseorang yang kemudian inbox saya di Facebook. Dia bukan friend di Facebook saya tidak kenal dia, dan dia berkata, Ibu, saya minta maaf. Karena kapan hari saya mendownload video-video Ibu yang ada di Facebook. Karena waktu itu saya mengalami pergumulan, lalu saya cari di Google, mungkin saya menemukan jawaban dari apa yang saya gumulkan. Waktu saya cari di Google, yang keluar itu videonya Ibu di Facebook. Sehingga karena dia merasa diberkati, dia download video-video saya, lalu dia upload di Facebooknya dia.
Ternyata itu viral dan banyak orang kemudian mendownload dan mereka share ke Facebook dan kemudian mereka share ke WhatsApp dan sebagainya. Yang saya sendiri sudah tidak punya videonya. Karena adalah Tuhan yang akan membuat segala sesuatu, Tuhan yang atur. Sehingga walaupun itu saya hapus, ternyata sebelum saya hapus, Tuhan telah menggerakkan orang lain untuk mendownload video saya dan diupload di Facebook dia, dan itu viral. Dan itu kemudian meneguhkan saya supaya jangan berhenti, tetap bikin video walaupun ada yang mengatakan kedagingan. Walaupun ada yang berbicara di mimbarnya bahwa kamu adalah kedagingan. Dan banyak pendeta-pendeta yang kemudian WhatsApp saya meneguhkan, mereka berkata, bikin lagi karena menjadi berkat. Bikin lagi, bila perlu buat YouTube-nya. Jadi kemudian setelah itu saya mulai membuat YouTube. Saya cuma mau menyampaikan di sini. Tuhan itu bisa mengatur segala sesuatu. Sehingga membuat perjalananmu itu berhasil. Walaupun kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan dibawa Tuhan. Tuhan yang akan merekayasa keadaan. Tuhan itu yang akan membaksa kamu, membelokkan kamu, menjalan di tempat yang Tuhan akan bawa kamu ke arah dan tujuan yang Tuhan mau. Bukan karena usahamu. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf pada waktu itu ada di penjara. Dia kok ya ditempatkan di penjara bersama dengan orang mantan kepercayaan raja. Yang pertama adalah juru roti. Dan yang kedua adalah juru minumnya raja. Kenapa harus ada juru minum dan juru roti? Berada di penjara bersama dengan Yusuf. Karena memang Tuhan itu sedang menentukan supaya pada waktu juru minum itu dikembalikan raja pada posisinya. Dia berada dekat dengan raja. Sehingga pada waktu raja berkata bahwa dia bermimpi dan butuh orang yang bisa mengartikan mimpinya, juru minum itu tahu. Dan dia karena selalu memberikan minum, sebagai juru minum yang selalu menyiapkan dan menyediakan minum bagi raja, dia langsung bisa menyampaikan. Ada dulu bersama dengan saya satu penjara. Dia mengartikan mimpi saya, juru minum dan juru roti. Dan mimpinya benar-benar terjadi kepada kami berdua. Yang satu, yang juru roti, dia digantung dan saya kembali kepada posisi saya. Saudara, bukan sebuah kebetulan Tuhan itu menempatkan si juru minum di penjara bersama dengan Yusuf. Supaya dia di penjara bertemu dengan Yusuf. Dia ada di tempat dan waktu yang tepat. Sehingga pada waktu raja mendapat mimpi, juru minum itu berada bersama raja. Dan dia bisa mengatakan bahwa Yusuflah yang telah mengartikan mimpi dia. Dan terbukti benar. Tuhan izinkan yang mimpi dua orang, juru minum dan juru roti. Untuk membuktikan bahwa memang Yusuf itu bukan kebetulan. Karena dua-duanya dia bisa artikan mimpinya dengan tepat. Apakah ini kebetulan? Kalau grace, hasrat Tuhan turun atas kamu, maka Tuhan akan membawa kamu pada kairosnya di tempat dan waktu yang tepat. Di situ Yusuf bertemu dengan raja. Dan hari itu juga raja mengangkat dia menjadi kepala atas seluruh Mesir. Sampai raja berkata, yang membedakan raja dengan Yusuf hanya tahta. Tapi selebihnya semua ada di bawah kuasa Yusuf. Itu sama pada waktu dia berada di rumah Potifar. Potifar berkata semua ada di bawah kuasa Yusuf kecuali istrinya. Kalau ini raja semua ada di bawah kuasanya kecuali tahta raja. Kalau saudara mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu dan banyak membawa penyembahan, karena saya pernah berkata, apa yang paling Tuhan suka? Penyembahan, yang kedua ketaatan, yang ketiga adalah kamu.
Pada waktu saudara menyembah, pertama membuat Tuhan berperang ganti saudara. Yang kedua, membuat Tuhan bertahta. Kalau Tuhan sudah disenangkan, Tuhan yang akan merekayasa keadaan, kamu akan dibawa Tuhan bertemu dengan orang di waktu dan tempat yang tepat. Atau Tuhan akan membawa kamu untuk untuk berada di dalam anugerahnya di waktu dan tempat yang tepat. Mungkin saudara ada di dalam pergumulan yang seakan jalan buntu. Cari Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat engkau. Karena Tuhan bisa lakukan apapun untuk membawa kamu keluar dari masalahmu. Supaya sukacitamu kembali. Saya juga pernah, waktu pertama kali datang ke Amerika, saya waktu itu nggak tahu saya baru pertama di Amerika. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian saya mendarat di California. Sementara calon suami saya waktu itu ada di New York. Karena setelah rapat, karena waktu itu ada seminar hamba-hamba Tuhan. Kemudian saya diantar seseorang, kemudian seseorang mengantar saya dengan dua orang yang lainnya untuk berada. Saya bertiga waktu itu tidak saling kenal, tetapi kita saling kenal pada waktu ikut seminar. Tiga-tiganya tidak bisa berbahasa Inggris. Kita kemudian tiba-tiba dibawa ke sebuah motel, kita nginep di situ, kita semua pada nggak bisa bahasa Inggris. Lalu saya telepon teman saya yang ada di California. Saya cuma bilang kepada dia, saya mau tanya kepada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu kayak orang keburu-buru gitu, nurunin kita, kemudian langsung pergi. Saya itu mau tanya ini alamatnya di mana dan sebagainya. Dan hari itu kemudian resepsionisnya juga nggak ada, kita nggak ada tempat untuk bertanya, karena waktu itu tutup kalau nggak salah karena minggu dan sebagainya. Kalau tanya juga kita tidak tahu cara bertanyanya. Saya kemudian telepon teman saya ada di motel. Dia bilang begini, di motelnya itu motel yang mana? Di sini di California banyak motel. Terus saya bilang, lah tulisannya cuma motel, nggak ada namanya. Tulisannya cuma motel gitu aja, saudara. Terus saya waktu itu cuma bilang, oke, ada pom bensin di dekatnya. Tahu? Teman saya ini berkata begini, dia biasanya kerja malam. Dia biasanya kerja shift malam. Dia tidak tahu tiba-tiba hari itu ada temannya yang minta tuker. Biasanya kalau ada yang tuker, dia nggak mau. Tapi hari itu dia merasa belas kasihan. Oke lah dituker sehingga dia kerja pagi. Sehingga dia kerja pagi. Kemudian dia langsung tiba-tiba waktu saya telepon, saya minta dijemput karena saya harus ke bandara untuk menuju ke New York. Teman saya ini langsung bilang, makanya tadi ada yang minta tuker shift jam malam sehingga saya sekarang bisa menjemput. Tapi pertanyaan sekarang, motelnya ada di mana? Tahu? Sepanjang jalan dia cerita sama saya, dia berbahasa roh, Tuhan, aku ini tidak tahu Kak Deborah ini ada di mana, di motel mana. Kasih tahu, kasihan Tuhan. Engkau tahu dia adalah hambamu, dia tidak bisa bahasa Inggris dan dia baru pertama ada di Amerika. Dia itu waktu itu dia cuma naik mobil, dia cuma berbahasa roh, minta tolong supaya Tuhan yang membawa dia itu untuk membawa dia ke motel di mana saya berada, walaupun dia tidak tahu. Dia cuma menyetir mobilnya sambil bahasa roh dan dia telepon kokonya sampai kokonya bilang, ya motel banyak, kamu harus masukin satu-satu. Tapi anak ini berbahasa roh, lalu dia melihat bensin mobilnya itu mulai agak menipis, sehingga dia kemudian mampir ke pom bensin, kemudian dia keluar. Terus dia ingat, loh Kak Deborah tadi kan ngomong bahwa motelnya dekat dengan pom bensin. Dia keluar dari situ dan dia lihat di situ motel. Jadi pom bensinnya itu ada di belakang motel saya. Apakah ini kebetulan, saudara? Dan kemudian dia setelah bayar bensin, dia langsung pergi ke motel itu. Tahu apa yang dia lakukan? Saya kan ada di lantai 2. Dia teriak, saudara, dari bawah, Kak Deborah, kan dia tidak tahu saya nomor berapa. Kan waktu itu telepon nggak kayak sekarang, saudara. Ada HP waktu itu kan nggak kayak sekarang, saudara, bisa screenshot foto lah, kemudian share lokasi lah, kan nggak seperti itu di tahun itu. Lalu dia teriak dari bawah, Kak Deborah,
ada orang. Saya langsung gini, ada kaknya berarti orang Indonesia. Saya langsung lari keluar dan dia itu adalah teman saya. Langsung bilang, saya langsung teriak, sorry. Dan dia bilang, kita dua berdua ini kayak terharu. Kita akan sama sampai terharu, saya langsung lari, dia langsung peluk saya. Maksudnya gini, kalau enggak saya itu hilang, saya itu tidak tahu harus kemana, saya nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Dan dia antar saya sampai ke bandara dan sebagainya, itu ceritanya sampai New York, suami saya yang menjemput saya. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa. Dan kita nggak tahu lagi, kita cuma menyerah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan yang akan merekayasa keadaan. Mungkin kamu sekarang punya pergumulan yang seakan jalan buntu. Mungkin kamu dalam pergumulan atas anakmu. Mungkin kamu di dalam pergumulan atas hutang-hutangmu, pernikahanmu. Mungkin tanahmu sedang diperebutkan orang. Padahal itu adalah tanah kamu. Sembah Tuhan. Cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu pasti. Itu sebabnya mungkin saudara saat ini di dalam pergumulan, seakan-akan jalan buntu. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, semuanya gelap. Kalau sudah begitu, saudara hanya bisa menyembah, dan menyembah. Maka Tuhan sendiri yang akan atur, walaupun kamu tidak tahu. Saya pernah ngalaminya. Saya benar-benar tidak tahu cara Tuhan menolong kayak apa. Caranya nanti gimana. Bahkan saya tidak tahu saya harus berjalan menuju kemana. Saya hanya bisa diam di tempat dan menyembah Tuhan yang membawa orang bertemu dengan saya di waktu dan tempat yang tepat. Waktu itu teman saya menjemput saya sama sekali tidak terlambat. Padahal saya sudah deg-degan, ini kalau telat itu gimana? Dan sebagainya. Karena kalau sudah baru pertama kali di sebuah bangsa lain yang kita tidak tahu apa-apa, nggak tahu bahasanya, kita kayak orang linglung, kita kayak orang berada di hutan. Banyak manusia, tetapi kita kayak di hutan karena kita nggak bisa bertanya, kita benar-benar tidak tahu bahasanya. Saya pernah mengalaminya. Pada waktu saya mengalami sebuah pergumulan atau di dalam sebuah masalah yang seakan-akan jalan buntu, bahkan saya tidak tahu harus pergi kemana, harus melakukan apa, semuanya gelap. Yang saya bisa lakukan hanya menyembah, hanya berdoa, hanya menaikkan penyembahan kepada Tuhan, berseru, bukan cuma hanya berdoa minta jalan keluar, tetapi memberikan penyembahan. Dan Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan atur segala sesuatu untuk mengarah kepada saudara. Membawa orang-orang tepat di waktu yang tepat di depan saudara. Bahkan Tuhan yang akan membawa saudara seperti Saul. Berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menerima keberuntungannya. Menerima berkatnya. Menerima kairosnya. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, sia-sialah kamu bekerja siang malam, padahal aku memberikan roti kepada orang yang kukasihi kepada waktu malam. Yang kita butuhkan adalah kairos, karah, dan hesatnya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Buat firman yang telah disampaikan, kami percaya sukacita berlimpah dalam setiap kami ya Tuhan. Dan kami akan syukur kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah kami. Maka ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan Tuhan dalam segala apapun yang kami hadapi saat ini. Oh ya kita kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir, Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ada seorang ibu yang punya pergumulan atas tanah yang disengketakan. Dia sudah mengurus sekian lama, tetapi dilempar sana, dilempar sini, dan sebagainya. Kalau itu adalah saudara, angkat tangan ibu kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban doa atas ibu ini. Dia telah berjuang dengan kekuatannya untuk dia mendapatkan hak-haknya. Tetapi saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang berikan pertolongan. Seperti hanya seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia telah menghabiskan waktu dan biaya untuk kesembuhannya. Tetapi tidak ada yang berhasil. Tetapi pada waktu anugerah-Mu turun, Engkau yang membawa mujizat kepada dia. Demikian juga dengan ibu ini Tuhan. Pada waktu anugerah-Mu turun atas dia, maka Engkau yang akan membuat pembalikan keadaan. Setiap apa yang menjadi hak dia, juga tanah-tanahnya yang menjadi haknya, maka Engkau yang akan membuat mujizat kembali ke dalam tangannya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada seorang bapak yang mengalami pergumulan karena usahanya telah bangkrut. Sejak dari masa pandemi sampai sekarang belum pulih. Kalau itu adalah saudara, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa. Tuhan, Kau mengetahui pergumulan Bapak ini. Firman-Mu berkata, biarlah kami menjadi berkat. Biarlah kami memberi makan banyak orang. Tolong Tuhan, supaya Bapak ini Tuhan mengalami mujizat-Mu. Berikan hikmat, berikan jalan keluar. Sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Tuntun dia Tuhan Yesus, sehingga dia keluar dari kebangkrutannya. Dan Engkau yang membuat berhasil setiap usahanya. Karena kami percaya,
Engkau ingin anak-anakmu menjadi saluran berkat, sehingga melalui Bapak ini ada banyak orang yang diberi makan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, karena mujizat masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada keluarga yang anaknya itu pemberontak, selalu memberontak, sampai orang tuanya tidak tahu lagi apa yang menyebabkan anaknya sangat pemberontak sampai hari ini, bahkan ingin meninggalkan Tuhan. Kalau itu adalah saudara, angkat tangan saudara. Suami istri, angkat tangan saudara, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah menitipkan anak ini kepada mereka berdua. Pada saat ini Tuhan, kami sepakat membawa anak ini. Pada waktu ini Tuhan, kalau anak ini mengalami pahit, trauma masa lalu, luka hati yang terpendam, Tuhan, pada saat ini Engkau yang sanggup menyembuhkan luka hatinya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut setiap roh pemberontakan, roh kepahitan, trauma masa lalu Tuhan. Sampai saat ini cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah darah-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan hati, pikirannya, sehingga bersih dari setiap trauma dan luka hati di masa lalu. Biarlah dia saat ini mengalami kesembuhan mental, kesembuhan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia berani terbuka apa yang terjadi dalam dirinya. Dan biarlah roh yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang taat itu ada di dalam hatinya. Dan ada pemulihan. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga anak ini Tuhan. Engkau yang memegang dirinya, sehingga dia tetap menjadi anak Tuhan, orang percaya dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Kami bersyukur dan urapi orang tuanya Tuhan. Kedua orang tua ini Tuhan, papa dan mamanya, biarlah mereka berdua mengalami urapan baru. Berikan Tuhan kekuatan sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mereka berdua dapat memberikan warisan iman, warisan nilai-nilai yang benar, warisan karakter yang benar kepada anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan berdoa untuk setiap saudara. Mari kita semuanya angkat tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap orang yang mengalami pergumulan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Seperti halnya Tuhan, Engkau melakukan kepada Eliasar. Bagaimana Engkau menuntun dia berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menerima berkat, menerima jawaban doa. Demikian juga dengan mereka semuanya. Biarlah Engkau yang menuntun mereka satu persatu bertemu dengan tempat dan waktu yang tepat. Sehingga Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah, berkat-Mu turun, dan biarlah mereka semua menerima mujizat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, saudara lebih suka hari Senin atau hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi